Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Arsip Islam, tempat kita menelusuri kembali jejak-jejak inspiratif dari para pahlawan dalam sejarah Islam hari ini. Kita akan menyelami sebuah kisah yang begitu luar biasa. Sebuah kisah tentang seorang kakek berusia 70 tahun yang berhasil membuat seorang diktator sekelas Benito Mussolini kehilangan tidur nyenyaknya. Nama beliau adalah Omar Mukhtar, sang singa padang pasir yang memilih untuk mati tegak daripada hidup bertekuk lutut. Mungkin banyak dari kita mengenal Omar Mukhtar sebagai panglima perang yang gagah berani, yang fotonya dengan rantai di tubuhnya menjadi simbol perlawanan abadi. Tapi, tahukah kalian, jauh sebelum beliau memanggul senjata dan memimpin pasukan di tengah gurun pasir yang ganas, Omar Mukhtar adalah seorang guru, seorang guru Al-Quran yang sederhana. Beliau menghabiskan hari-harinya di sebuah madrasah, mengajarkan anak-anak tentang keimanan, tentang kebaikan, dan tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Hidupnya damai, penuh dengan ketenangan spiritual. Namun, kedamaian itu tiba-tiba terkoyak. Pada tahun 1911, pasukan kolonial Italia datang dengan kesombongan dan kebrutalan. Ingin merampas tanah Libya yang subur, ingin menjarah sumber dayanya, dan yang terpenting, ingin merampas kehormatan dan kebebasan rakyatnya. Melihat kezaliman ini di depan mata, hati Omar Mukhtar yang dipenuhi iman bergejolak. Beliau tidak bisa hanya berdiam diri di madrasah, sementara saudara-saudaranya ditindas. Maka, pada usia yang tidak lagi muda, Omar Mukhtar membuat sebuah keputusan besar. Beliau meninggalkan papan tulis dan kitab-kitabnya, menukar penanya dengan pedang, dan melangkah keluar dari gerbang madrasah untuk memimpin perlawanan. Beliau membuktikan kepada dunia bahwa iman yang tertanam kokoh di dalam dada adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada dentuman peluru meriam. Baginya, jihad ini bukan hanya tentang mempertahankan tanah, tapi tentang mempertahankan martabat dan akidah. Perjuangan pun dimulai. Selama 20 tahun penuh, Omar Mukhtar dan para pejuangnya, yang dikenal sebagai Mujahidin Sanusi, menjadi mimpi buruk bagi tentara Italia. Italia yang pada saat itu mengklaim diri sebagai kekuatan militer modern dengan teknologi canggih, dibuat frustrasi bukan main. Mereka mengerahkan puluhan ribu tentara, lengkap dengan tank, pesawat tempur, dan senjata otomatis. Namun, mereka menghadapi musuh yang tak terduga. Seorang tua yang bijaksana dan pasukan yang bergerak seperti bayangan. Bayangkan saja, di tengah padang pasir Libya yang luas dan tak kenal ampun, pasukan Omar Mukhtar muncul tiba-tiba seperti hantu di tengah badai pasir. Mereka menyerang dengan cepat, menghancurkan jalur logistik, menyergap konvoi militer, lalu menghilang tanpa jejak seolah ditelan bumi. Mereka menguasai medan perang gurun seperti punggung tangan mereka sendiri. Taktik gerilya mereka begitu efektif, begitu brilian, hingga membuat para jenderal Italia garuk-garuk kepala kebingungan. Mereka tidak pernah tahu dari mana serangan berikutnya akan datang. Kekuatan utama Omar Mukhtar bukanlah pada jumlah pasukan atau kecanggihan senjata. Kekuatan sejatinya terletak pada kemampuannya menyatukan hati rakyat Libya. Beliau bukan hanya seorang komandan, tapi juga seorang ayah, seorang guru, dan seorang pemimpin spiritual bagi mereka. Beliau menginspirasi para petani, para penggembala, dan para pedagang untuk bangkit dan berjuang. Beliau mengajarkan mereka bahwa kemerdekaan tidak akan pernah diberikan sebagai hadiah. Ia harus direbut dengan pengorbanan darah dan air mata. Meskipun Italia menggunakan segala cara, mulai dari teknologi militer paling modern di masanya, hingga taktik bumi hangus yang kejam, mereka tidak pernah bisa menaklukkan semangat dan hati rakyat yang sudah bersatu di bawah komando sang singa padang pasir. Omar Mukhtar telah menanamkan benih keberanian yang tumbuh subur di setiap jengkal tanah Libya. Mussolini, sang diktator fasis di Roma, menjadi semakin marah dan terhina. Bagaimana bisa seorang kakek tua dari gurun pasir mampu menahan kekuatan Imperium Italia begitu lama? Mussolini kemudian mengirim jenderalnya yang paling kejam, Rodolfo Graziani, dengan satu perintah jelas: tangkap Omar Mukhtar, hidup atau mati. Graziani menggunakan metode yang luar biasa brutal. Ia membangun kem-kem konsentrasi, mendeportasi penduduk, dan menutup oasis-oasis untuk memutus dukungan rakyat kepada para pejuang. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi buronan paling dicari, pada tanggal 11 September 1931, dalam sebuah pertempuran, Omar Mukhtar yang sudah berusia 73 tahun terluka dan tertangkap. Beliau dibawa dengan rantai yang membelenggu tubuh rentanya. Namun,
Lihatlah matanya, tidak ada sedikit pun rasa takut di sana. Hanya ada keteguhan, keyakinan, dan cahaya iman yang tak pernah padam. Italia berpikir, dengan menangkap Omar Mukhtar, perlawanan akan berakhir. Mereka mengadakan pengadilan sandiwara yang sudah diatur hasilnya. Di hadapan para hakim Italia, Omar Mukhtar berdiri tegak. Ketika mereka menawarkan pengampunan dengan syarat beliau meminta para pengikutnya untuk menyerah, beliau menolak dengan tegas. Beliau tahu, hidup dalam kehinaan di bawah penjajah bukanlah sebuah kehidupan. Pada tanggal 16 September 1931, di hadapan 20.000 rakyat Libya yang dipaksa untuk menonton, Omar Mukhtar dibawa ke tiang gantungan. Dengan langkah yang mantap, tanpa rasa gentar sedikit pun, beliau berjalan menuju akhir hayatnya di dunia. Bahkan di saat-saat terakhirnya, bibirnya terus melantunkan kalimat syahadat. Beliau pernah berkata, dan kata-kata ini terukir abadi dalam sejarah, "Kematianku bukanlah akhir dari segalanya. Generasi setelahku akan terus berjuang, satu demi satu, hingga musuh terusir dari tanah kita, atau kita semua mati." Dan beliau benar, meskipun jasadnya telah tiada, semangat Omar Mukhtar tidak pernah mati. Perjuangannya menginspirasi generasi-generasi berikutnya, hingga akhirnya Libya meraih kemerdekaannya. Kisah Omar Mukhtar adalah pelajaran abadi tentang keteguhan iman, tentang keberanian melawan kezaliman, dan tentang pengorbanan tanpa batas untuk agama dan tanah air. Terima kasih telah menonton kisah luar biasa ini di Arsip Islam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari keteguhan dan keberanian sang singa padang pasir, Omar Mukhtar. Jangan lupa untuk subscribe channel kami, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.